Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial dasar perancangan teknik industri laboratorium sistem manufaktur. Pada kali ini, teman-teman akan mempelajari modul kedua, yaitu modul sketch, di mana modul sebelumnya yaitu modul introduction. Jadi, pada modul kali ini, teman-teman akan mempelajari modul sketch, di mana sketch merupakan langkah awal dalam proses desain. Sketch dilakukan untuk membuat dan mengedit bentuk 2 dimensi yang nantinya akan digunakan untuk membuat fitur 3 dimensi yang lebih kompleks. Sebelum melakukan desain 3 dimensi, dalam pembuatan desain produk, perlu dilakukan sketch atau membuat gambar produk dalam 2 dimensi. Nah, pada video kali ini, teman-teman diminta mengikuti pengerjaan yang dicontohkan karena menjadi salah satu penugasan yang wajib dikumpulkan pada Mission 1. Di menu atas itu teman-teman bisa pencet New. Setelah itu nanti akan muncul opsi yang pertama itu ada Part, Assembly, dan juga Drawing. Nah, untuk kali ini pada modul Sketch kita akan membuat part, sehingga kita perlu untuk mengklik yang Part. Untuk opsi yang Assembly yaitu pembuatan perakitan sebuah part yang sudah kita buat sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu drawing. Drawing ini digunakan untuk membuat gambar teknik dari produk yang udah kita desain. Oke, untuk selanjutnya kita bisa klik part, setelah itu oke. Oke, karena sudah masuk ke tampilan SolidWorks-nya, di sini teman-teman akan melihat beberapa menu bar, seperti ada Features, Sketch, Surface, Evaluate, dan yang lainnya. Karena kita sekarang ada di modul kedua, yaitu modul Sketch, kita akan fokus pada menu bar Sketch. Di mana di menu bar Sketch ini terdapat beberapa tools, seperti ada Sketch. Sketch ini dibagi ada Sketch dan juga 3D Sketch. Terus juga ada Smart Dimension, di mana di sini kita bisa memberikan ukuran pada sketch yang akan dibuat. Setelah itu terdapat beberapa tools juga seperti line, ada circle, spline, rectangle, ada 3-point arc, ellipse, slot, terus polygon, dan juga ada sketch fillet. Nah, di mana di sini juga ada terdapat teks. Jadi di sini setelah kita membuat desain 2 dimensi, teman-teman juga bisa memberikan teks atau tulisan yang teman-teman mau tambahkan di desain teman-teman nantinya. Selain itu, terdapat beberapa tools juga. Ada trim entities, convert entities, offset entities, mirror, ada linear sketch pattern, ada move entities, dan yang lainnya. Nah, selain itu di sini juga terdapat features manager, di mana terdapat plan, solid bodies, annotation, dan yang lainnya. Nah, langkah yang pertama untuk pembuatan desain, kita harus menentukan dulu di unit sistemnya itu ukuran atau satuan yang akan kita gunakan. Di mana di sini terdapat satuan seperti MKS, CGS, mmgs, dan IPS. Karena di sini saya akan menggunakan satuannya cm, maka saya akan mengklik yang CGS. Nah, langkah selanjutnya yaitu di sini teman-teman bisa memilih plan. Nah, plan ini merupakan alas atau bidang yang digunakan untuk mendesain sketch 2 dimensi dalam SolidWorks. Nah, terdapat beberapa plan juga nih teman-teman, ada front plan, top plan, dan juga right plan. Oke, langkah pertama, setelah teman-teman memilih plan, di sini kita pilih front plan dulu, sketch, karena kita akan membuat gergaji mesin. Tools pertama yang akan kita gunakan adalah stretch slot. Teman-teman bisa tarik garis center line-nya dulu. Setelah itu ditarik dari center line yang udah ada, ditarik sesuai kebutuhan. Oke, kira-kira segini. Setelah itu teman-teman bisa memberikan ukuran menggunakan Smart Dimension. Di sini aku mau menggunakan 15 cm.
Jika sudah, di sini teman-teman bisa menduplikat dengan menggunakan jarak, dengan memberi jarak, yaitu dengan menggunakan Tools Offset Entities. Nah, karena di sini kita menggunakan Tools Offset Entities yang fungsinya yaitu menduplikat desain yang udah kita buat sebelumnya dengan memberikan jarak. Di sini jarak yang aku berikan kan ada 1 cm. Cuman kita di sini menggunakan 0,5 cm. Nah, di sini juga teman-teman bisa melakukan duplikat dengan memberikan jarak itu secara terbalik atau mereverse-nya. Contohnya di sini aku pencet reverse, jadinya desain yang teman-teman akan duplikat itu berada di dalam dari desain yang udah dibuat sebelumnya. Tapi aku mau pakai yang di luarnya aja. Kalau dirasa sudah, kita bisa checklist. Nah, selangkah selanjutnya yaitu di sini kita akan menggunakan tools polygon. Nah, di tools polygon ini teman-teman bisa mengatur sisinya. Di sini karena kita akan menggunakan sisi yang polygon 6 sisi, kita bisa langsung checklist aja. Nah, untuk mengatur letaknya atau menyesuaikan posisinya ini, teman-teman bisa tarik aja dari titik tengahnya ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini aku mau taruh di sini. Nah, bisa juga kita mengatur ukuran dari poligonnya menggunakan Smart Dimension kembali. Oke, di sini aku mau menggunakan 7 cm. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan tools line. Kita tarik garis dari titik ini. Setelah itu kita klik sekali, terus kita bisa lanjutkan garisnya ke bawah sini. Baru kita tarik hingga titik yang di ujung sini. Nah, jika sudah, teman-teman bisa melakukan trim. Jadi ini kan ada kayak sisa dari desain yang slot yang tadi. Teman-teman bisa menghapusnya menggunakan trim entities. Kalian klik aja trim entities-nya. Setelah itu bisa dihapus. Oke, jika sudah, di sini aku mau melakukan atau menumpulkan sudut-sudut yang masih lancip menggunakan tools fillet. Teman-teman bisa klik sketch fillet di sini. Setelah itu kita bisa klik edge-nya atau titik-titik pada ujung-ujung desainnya. Nah, di sini kita juga bisa mengatur dari ketebalan atau ketumpulan yang akan kita buat dari edge yang dirasa masih sangat lancip. Nah, di sini kan 1 cm. Teman-teman bisa atur menggunakan 0,8. Di sini aku menggunakan 0,8. Oke, kalau udah bisa di checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini kita menggunakan tools parallelogram. Nah, ini tuh adalah bentuknya seperti jajar genjang. Teman-teman bisa atur tarik garisnya. Nah, jika sudah, ini kita bisa memberikan ukuran supaya
jaraknya itu sama. Di sini aku mau pakai 0,5. Nah, tujuannya apa? Kita bisa ngatur smart dimensionnya itu tadi jaraknya itu supaya dari garis yang di paralelogram dengan garis yang di luarnya itu jaraknya tuh sama. Oke, jika sudah, di sini kita bisa klik garis dari jajar genjang yang di atas ini. Nah, di bagian sisi yang sebelah kiri sini di line properties ada yang namanya existing relations. Di sini kita bisa klik kanan aja, terus kita delete all. Gunanya supaya kita bisa menarik salah satu edge-nya di sini. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa melakukan atau menumpulkan lagi sudut-sudut yang dirasa masih lancip. Di sini aku mau melakukan fillet pada ujung-ujung paralelogramnya. Oke. Di sini untuk fillet parameternya aku pakai 0,7. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya yaitu kita mau membuat 4 buah slot di atas sini. Nah, untuk membuat 4 buah slot, di sini teman-teman tidak perlu untuk melakukan sketch ulang. Di sini ada tools yang namanya linear sketch pattern. Jadi linear sketch pattern itu gunanya untuk menduplikat atau memperbanyak sketch yang teman-teman sudah buat. Nah, kita bisa klik aja. Nah, di sini ada direction 1 sama direction 2. Di direction 1 ini adalah x-axis, di mana kita akan menduplikat atau memperbanyak desainnya atau desain yang udah kita buat itu secara horizontal. Untuk entities pattern-nya kita bisa klik aja ini. Nah, nanti dia bakalan terduplikat sendiri. Terus di sini teman-teman bisa atur untuk banyaknya. Ini aku mau atur jadi 4. Setelah itu, di sini kita bisa atur juga jarak antara desain-desainnya ini, antar slotnya. Di sini kalau misalnya aku atur 0,2, terlalu mepet, 0,5. Nah, oke. Kita bisa okein saja kalau udah dirasa sudah cukup. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat pegangannya menggunakan tool spline. Tool spline yang ada di atas ini. Buatnya itu diklik saja, diklik lagi. Nah, kalau sudah, di sini aku mau menduplikatnya juga dengan menggunakan offset entities. Diklik. Di sini karena jaraknya 0,5, aku mau ubah jadi 0,3. Oke. Checklist saja. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita bisa memberikan teks atau tulisan dengan menggunakan tools text. Tetapi untuk membuat tools text itu kita harus mempunyai garis acuan, di mana garis acuan yang akan kita gunakan yaitu menggunakan center line. Jadi teman-teman bisa buat dulu garis acuannya menggunakan center line. Setelah itu bisa klik tools text. Untuk curve itu teman-teman bisa klik aja
garis acuannya udah dibuat. Lalu di teks ini teman-teman bisa tulis simanisme. Di sini juga ada beberapa pengaturan tentang teks, ada bold, ada italic, terus ada alignment-nya untuk justify atau rata kiri, rata kanan, atau juga center. Nah, untuk yang ini kita tulisannya kayak terbalik dari garis acuannya. Karena kita mau membuatnya di atas garis acuan, jadi kita flip vertikal. Nah, kalau misalnya kita mau mengatur ukuran fontnya, teman-teman bisa unchecklist aja use document fontnya. Lalu di sini fontnya itu kita bisa atur juga untuk ukurannya. Misalnya di sini kita mau pakai 0,5. Nah, jadi bisa sebesar ini. Jika sudah, teman-teman bisa checklist saja. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat gerigi dari bilah gergajinya itu. Kita bisa menggunakan line. Nah, teman-teman bisa sketchnya seperti ini. Nah, untuk menduplikatnya atau memperbanyak dari geriginya ini, teman-teman bisa menggunakan linear sketch pattern kembali. Di sini kita akan memperbanyak desainnya secara linear juga. Seperti yang tadi udah kita lakukan. Untuk x-axisnya clear selection dulu, kita pilih garis ini. Setelah itu untuk entities to pattern, kita pilih garis yang udah kita desain tadi. Nah, untuk banyaknya kita atur misalnya di sini 20. Kita reverse karena dia masih terbalik. Di sini jaraknya 0,5 atau 0,6. Oke, kita duplikat menjadi 27, kebanyakan jadi kira-kira 25. Oke, kalau sudah kita bisa checklist. Nah, untuk yang di setengah lingkaran di sini kita bisa menduplikatnya menggunakan circular sketch pattern. Jadi perbedaannya adalah untuk linear sketch pattern itu kita menduplikat atau memperbanyak sketch atau desain secara linear, sedangkan untuk circular sketch pattern itu kita menduplikat pada acuan atau garis yang sirkular atau yang melingkar. Kita bisa menggunakan circular sketch pattern. Nah, untuk parameternya kita bisa menggunakan titik yang di tengah ini. Untuk entities to pattern kita pilih garis yang tadi. Di sini ada pengaturan untuk derajatnya karena kita hanya mau setengah lingkarannya saja, jadi kita pakai minus 180 derajat. Kita reverse. Setelah itu kita atur kembali banyaknya. Di sini misalnya 20, kebanyakan 18. Si kebanyakan ganti jadi 13. Oke, jika dirasa sudah cukup kita bisa checklist lagi. Nah, untuk yang di atas ini sama seperti yang di bawah, kita bisa menggunakan linear sketch pattern karena kita mau menduplikatnya secara linear.
X-axisnya kita clear selection, kita pilih garis yang di atas ini. Untuk entities to pattern-nya kita bisa klik yang ini. Setelah itu banyaknya kita atur juga. Nah, ini tadi jaraknya 0,6. Di sini kita jadiin 27. Oke, karena ada garis yang kelebihan, kita bisa hapus lagi menggunakan trim entities. Oke, jika sudah, kita bisa menggunakan tool circle di tengah sini. Dari titik yang di tengah, kita atur ukurannya menggunakan Smart Dimension. Di sini aku mau menggunakan 2,5. Oke. Nah, jika sudah, ini dia hasil dari gergaji mesin yang teman-teman sudah desain menggunakan tools, beberapa tools yang ada pada menu bar yang ada di Sketch gitu. Oke, jika teman-teman sudah selesai mendesain dari hasil gergaji mesinnya, jangan lupa untuk di-save. Cara save-nya pada bagian atas, ini teman-teman bisa klik aja, save as. Setelah itu kita bisa tulis di sini gergaji mesin. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan format yang sudah ditentukan. Setelah itu bisa di-save. Nah, kalau udah di-save, cukup sampai sini video tutorial modul Sketch. Semoga dapat menambah pemahaman bagi teman-teman. Semangat terus dalam mengikuti tutorial DPTI. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.